Hari ini aku belum mandi guys, jadi aku baru bangun tidur. Tapi karena aku cuci muka, ini udah cuci muka, dan saya akan menggunakan tahap skincare aku pagi hari. Hai guys, annyeonghaseyo, welcome back again to my channel VJ. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati, lancar selalu usahanya dan rezekinya semakin bertambah-tambah. Guys, hari Minggu ini kalian lagi ngapain? Apakah kalian lagi santai atau lagi berlibur? Tapi jangan lupa ya, rutinitas kalian wajib skincarean setiap pagi dan setiap malam. Apa guys? Harus skincare? Ya tentunya, karena skincare itu adalah kebutuhan. Bukan cuman tubuh yang kalian kasih makan, kulit juga perlu nutrisi ya guys. Terkadang guys, karena kita malas mandi di pagi hari, apalagi kalau hari libur ya, masih pengen santai dan biasanya lagi PW ya, posisi enak. Jadi kadang lupa mandi. Tetapi perlu kalian ketahui guys, skincare yang kalian pakai malam hari itu harus segera dibersihkan lagi ya guys. Dan kalian harus pakai skincare untuk siang harinya atau untuk pagi hari. Dan aku di sini akan bahas tahap dalam skincare. Kalau kemarin facial wash, sekarang aku akan bahas tahap yang penting juga dalam basic skincare, yaitu toner. Nah, apa sih itu toner guys? Apa itu perlu? Ada beberapa dokter yang bilang toner itu penting, ada beberapa dokter yang bilang juga tidak terlalu penting. Tetapi tidak terlalu penting dalam artian kalau awal dari pemakaian facial wash atau cuci muka itu, kadar pH dalam facial wash itu bisa pH balance. Terlalu tinggi dia akan menimbulkan banyak masalah kulit tentunya. Dan rata-rata facial wash yang klaim pH rendah, ternyata setelah diselidiki itu pH-nya tinggi guys. Apalagi ketika facial wash sudah tercampur dengan air mandi kita, otomatis pH-nya akan berubah. Tadinya mungkin pH dari facial wash ini rendah, tapi ketika bergabung dengan pH air mandi yang dalam setiap pH air kita itu beda-beda tergantung lingkungannya ya guys, tergantung tempat tinggal kalian pakai air apa untuk mandi. Nah, itulah fungsinya toner. Kenapa toner ini sangat dibutuhkan? Kalau menurut aku, karena saya tidak tahu berapa sih pH yang ada di dalam facial wash aku, otomatis saya perlu sekali toner. Jadi dia untuk menyeimbangkan pH alami kulit aku lagi guys. Jadi aku ngambil toner sebagai pelengkap dalam skincare aku, dalam basic skincare aku, karena bagi saya itu merasa penting. Dan ketika aku pakai toner memang agak lebih mending daripada saya tidak pakai toner, itu menurut aku. Dan aku juga pernah dengar dari beberapa dokter juga toner itu penting. Jadi di sini saya menyarankan kepada kalian, kalau kalian tidak tahu berapa pH di facial wash kamu, mendingan kalian pakai toner karena dia bisa menyeimbangkan pH kulit kalian. Apa itu pH? pH itu adalah potensial hidrogen yang dipakai untuk mengukur tingkat keasaman kulit kalian. Ada beberapa pernyataan, termasuk di dalam pernyataan beberapa dokter yang bilang toner itu penting. Ada juga yang bilang toner tidak diharuskan. Tidak diharuskan dalam artian seperti ini: jika kalian sudah menggunakan facial wash yang baik, tentunya yang sudah bisa membuat lembab kulit, dan facial wash itu tidak, pH-nya tidak terlalu tinggi. Kalau sudah di atas 7 pH-nya, facial wash kalian itu sudah terlalu tinggi guys. pH normal kulit kita berada di angka 4,5 sampai 5,5. Dan pH netral itu berada di angka 7. Kalau sudah lebih dari itu berarti pH-nya udah tinggi guys. Dan kalian harus berhati-hati ketika kalian menggunakan facial wash dengan pH yang tinggi, karena bisa mengakibatkan banyak problem ke kulit, iritasi dan lain-lain. Dan apalagi yang mempunyai kulit sensitif atau kulit kering juga ya guys. Mungkin untuk yang punya kulit berminyak masih bisa ditolerir, tapi untuk yang punya kulit sensitif kering itu agak worry guys. Jadi kalian harus menentukan tahap pertama, yaitu facial wash kalian dengan benar, dan tentunya dia juga bisa melembabkan. Jadi kalian mungkin udah tidak perlu memakai toner, tapi bagi aku pribadi guys, toner itu sangat penting. Ketika aku menggunakan toner
toner lebih baik daripada saya tidak menggunakan toner. Itu yang aku rasakan secara pribadi, karena saya tidak tahu berapa pH yang ada di dalam facial wash aku. Dan sudah banyak facial wash yang mengklaim pH rendah, tapi kalau kalian pernah baca postingan dari fan service yang melakukan investigasi terhadap beberapa produk facial wash yang mengklaim bahwa dia itu adalah pH rendah, tetapi ternyata pH-nya tidak seperti itu, alias pH-nya tinggi. Jadi itulah kenapa bagi saya pribadi ya lebih baik saya menggunakan toner, karena kadang berapa pH dalam facial wash itu kita nggak tahu, selain kita menggunakan alat ukur sendiri yaitu pH strip. Tetapi kan agak ribet ya kalau kita mau pakai pH strip lagi. Otomatis di sini saya lebih mengambil yang simple aja, saya tetap menggunakan toner. Ada beberapa macam toner, yaitu hydrating toner dan exfoliating toner. Kalian bisa melihat fungsinya dari ingredients atau komposisi atau kandungan yang ada di dalam toner itu. Kalau hydrating toner umumnya dia ada kandungan aloe vera, hyaluronic acid, vitamin E atau ekstrak seperti rumput laut dan lain-lain. Kalau exfoliating toner kalian bisa lihat dari kandungan yaitu AHA, BHA dan PHA. Dan fungsi dari exfoliating toner ini berbeda dengan hydrating toner. Kalau hydrating toner dia bisa melembabkan juga, menghidrasi kulit dan mengembalikan pH alami kulit kalian. Tetapi kalau exfoliating toner ini dia untuk mengangkat sel kulit mati atau untuk proses meregenerasi sel kulit yang baru. Dan bagi kalian menggunakan toner ini ada aturan pakainya juga. Kalau untuk hydrating toner kalian bisa pakai setiap hari karena dia memang fungsinya juga melembabkan dan mengembalikan pH alami kulit. Kalian pakai di wajah kalian, tap-tap aja ya guys, lebih bagus seperti itu biar nggak terlalu banyak di kapas. Tapi kalau yang exfoliating toner kalian taruh di kapas saja dan terus kalian usap perlahan-lahan, jangan terlalu juga diusap yang keras-keras ya. Kalian bisa lihat perbedaan dan fungsi dari hydrating toner dan exfoliating toner. Kalau exfoliating toner kalian hanya pakai seminggu 2-3 kali aja, jangan terlalu over eksfoliasi juga karena tidak baik juga terhadap kulit kalian. Nah, malah akan menimbulkan reaksi negatif ke kulit kalian. Jadi guys, menurut saya toner itu penting, menurut saya pribadi. Tapi bagi kalian yang tidak mau pakai toner ya itu hak pribadi kalian. Dan guys, aku di sini akan mereview kepada kalian bahwa saya tuh sudah banyak pakai produk toner dan baru kali ini saya menemukan toner yang sangat-sangat terjangkau dan sangat-sangat ngefek di kulit saya. Bahkan dia mempersiapkan benar-benar ke tahap skincare selanjutnya, sangat bagus ya. Dan toner itu adalah ini guys, Wardah. Ini Wardah Silk Primary Skin Hydrating Booster. Ini sangat bagus. Ini aku baru beli guys. Ini baru pemakaian kedua. Dan ini awet banget. Teksturnya ini cair, watery, agak lembut guys. Ya kulitku terasa halus lembut gitu ya kalau dipakai dan cepat meresap ketika kalian tap-tap. Nah, ini aku sudah cuci muka dan aku akan tunjukkan ke kalian teksturnya. Ini guys. Seperti ini. Ya, kalian pakai sedikit aja, terus kalian kalau aku pakai hydrating toner ya kayak gini, pakai aja guys. Nah, kebetulan aku belum skincarean pagi hari ini, baru facial wash ya tadi. Cepat meresap juga sih di kulit aku, meskipun ada kayak lengket sedikit ya, tapi enggak kok. Kalau kalian tap dan kalian ratakan dia akan cepat meresap. Kalian tunggu dia sampai benar-benar kering, baru kalian pakai. Kalau kalian pakai serum, kalau kalian nggak pakai serum langsung ke moisturizer. Kalau aku pakai serum, jadi aku pakai serum. Kalau di pagi hari aku pakai vitamin C karena dia memang benar-benar untuk antioksidan, karena umur aku sudah tidak muda lagi. Nah, pakai ini, baru kalian pakai moisturizer kalian atau day cream kalian, dan setelah itu baru kalian pakai sunscreen. Jangan lupa kalau di pagi hari, siang hari itu harus menggunakan sunscreen.
sunscreen guys. Dan menurut aku ya guys, toner ini dia worth it banget buat kalian ya. Karena apa ya guys, harganya juga murah, cuma 30 ribuan. Dan ini awet sekitar 2 bulanan lebih di aku guys. Jadi sangat-sangat terjangkau, apalagi buat yang punya budget pas-pasan menurut aku. Dan tidak kalah bagus juga dengan produk-produk yang lain guys yang sudah aku pakai sebelumnya. Malah ini menurut aku dia tidak bikin iritasi kulit aku, pokoknya bagus banget ya aku rasa. Steril benar-benar aku pakai guys. Kalau aku pakai udah pasti ada bekasnya, dan ini bukan endorse. Sebelumnya aku pakai beberapa toner ini dan memang yang aku rasakan ini saya sudah terlanjur jatuh hati dengan ini dan udah gak bakalan ganti-ganti lagi guys. Karena apa? Ya harganya terjangkau dan produknya gampang dicari, dan buat di kulit kita lumayan untuk melembabkan dan kulit kita langsung kenyal gitu guys. Jadi menurut aku sangat-sangat bagus nih produk ini dan rekomend buat kalian beli. Saya nggak mau terlalu review panjang lebar, intinya ini produk ini cocok di kulit aku yang sudah gonta-ganti toner. Dan buat aku toner itu penting karena bagi saya dia untuk selain melembabkan dan menghidrasi kulit aku, dan juga bisa menyeimbangkan pH kulit aku lagi guys. So ngapain kita harus skip toner? Dari skip ke toner kalau kita aja tidak tahu berapa pH facial mask kamu. Jadi ini aja guys review aku kali ini. Bagi kalian yang masih mencari toner, ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Karena kenapa guys, kebanyakan di produk paketan itu kita cocok day atau night creamnya, tetapi tidak cocok dengan tonernya atau tidak cocok dengan facial masknya. Jadi nggak satu rangkaian itu kita cocok. Jadi kalian bisa cari alternatif toner yang lain atau facial wash yang lain. Jadi nggak kudu kita harus pakai satu rangkaian itu yang sudah dipaketkan, karena sesuaikan aja dengan kondisi dan tipe kulit kalian. Oke, terima kasih guys, semoga ini bisa menjadi informasi yang menarik buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa membagikan tips dan info menarik lainnya. Terima kasih, see you and bye bye.